Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bertemu lagi dengan kajian Ramadan dengan judul Orang yang Berhak Menerima Zakat. Ada beberapa orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang sudah disebutkan di atas, maka dirinci menjadi 8 golongan. Pertama, orang fakir. Orang fakir yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memiliki harta serta tidak mempunyai penghasilan. Untuk makan sehari-hari saja masih belum tahu. Kedua, orang miskin. Orang yang memiliki harta namun terbatas dan mungkin mempunyai penghasilan tapi masih serba kekurangan. Ketiga, mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf masuk dalam kategori menerima zakat adalah agar ia menyadari bahwa agama Islam adalah agama yang ramah terhadap sesama. Dengan begitu, ia semakin mantap untuk meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Keempat, gharim. Gharim ini adalah orang yang terlilit hutang sekiranya ia tidak mampu untuk membayar. Orang yang berhutang ini tidak digunakan untuk keperluan maksiat. Kelima, amil, yakni orang yang ditunjuk untuk mengurus zakat, mulai dari penerimaannya sampai dengan penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Keenam, riqab, atau disebut dengan orang yang memerdekakan budak. Pada zaman dahulu banyak terdapat budak dan orang yang memerdekakan budak berhak untuk menerima zakat. Tapi untuk zaman sekarang mungkin sulit untuk ditemukan atau bahkan tidak ada. Ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan di jalan Allah. Dalam hal ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak hanya berjihad dengan berperang, namun juga orang yang berjuang demi agama, seperti dakwah, mendirikan madrasah, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Dan tujuan perjalanannya tidak untuk maksiat. Semoga setelah mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, kita bisa tepat sasaran untuk menyalurkan zakat. Mungkin cukup sampai di sini kajian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.